Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya dari Media Ilmu ingin mewawancarai Ibu tentang materi buku dan budaya baca di Indonesia. Apakah Ibu ada waktu? Ya, selamat pagi Mbak. Ya, silakan bertanya Mbak. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Ibu terhadap minat baca anak-anak atau masyarakat Indonesia selama wabah pandemi berlangsung? Berdasarkan surat kabar yang saya baca ya, pandemi COVID-19 ini kian memukul budaya baca dan penjualan buku di Indonesia. Tidak mudah mendorong orang tua dan anak-anak untuk menumbuhkan minat baca dan mencintai buku. Pandemi sendiri menggerus daya beli, sehingga membeli buku atau bacaan jauh dari prioritas. Indonesia sendiri mengajak anak menikmati buku di perpustakaan ataupun toko buku bukanlah kebiasaan umum orang tua di Indonesia, Mbak. Ya. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa yang menjadi penyebab anak-anak dan masyarakat Indonesia kurang berminat dalam hal membaca? Eh, ada ya seorang ahli dari Prancis itu dengan kepakaran dalam sejarah Indonesia ya, namanya Profesor Denis Lombard. Itu menyampaikan, secara umum orang Indonesia sedikit sekali membaca. Penyebabnya apa? Yang pertama, rendahnya tingkat melek huruf. Ya. Dan yang kedua yaitu sikap menentang setiap bentuk kegiatan perseorangan. Nah, bagi kebanyakan orang Indonesia, membaca merupakan budaya individualisme. Ya, sekalipun angka melek huruf itu relatif meningkat dalam 2 dekade terakhir, dominasi budaya visual ya atau yang biasa kita sebut televisi dan juga budaya digital internet ya relatif kurang menggerakkan budaya dalam membaca. Ya, malahan dalam beberapa segi menjadi bagian dari kendala budaya baca. Oleh karena itu sendiri, buku-buku sastra diterbitkan masih dalam relatif kecil dan pembaca koran juga tidak banyak tumbuh dibandingkan peningkatan jumlah penduduk Indonesia. Menurut saya seperti itu, Mbak. Baiklah, di Indonesia sendiri, kapan awal mula dimulainya digitalisasi buku mulai digencarkan? Ya, baik, untuk digitalisasi buku sendiri itu mulai gencar setelah tahun 2000-an ya. Dan untuk tujuan komersial. Dan beberapa penerbit juga berusaha mengemas buku dengan format bergambar yang menunjukkan nuansa visual seperti itu. Upaya tersebut itu juga sebagian berhasil menarik selera generasi penulis dan pembaca baru yang sedang tumbuh saat ini. Tetapi secara umum ya, budaya baca itu masih jalan di tempat gitu, tidak mengalami kemunduran. Iya. Baik, menurut Ibu, siapa yang harus mengawali menumbuhkan minat baca dan minat membeli buku agar dapat dijadikan contoh oleh anak-anak ataupun masyarakat Indonesia? Baik. Kalau menurut saya sendiri, menumbuhkan minat baca itu harus diawali oleh orang tua dan guru atau pendidik ya. Di rumah, orang tua bisa memberikan contoh terhadap anaknya untuk selalu membaca. Dapat diawali dari bacaan yang ringan-ringan dulu saja, seperti komik ya, dibaca oleh anak-anak ya. Sedangkan untuk di lingkungan sekolah atau guru ya, pendidik itu, dapat memberikan contoh kepada anak-anak untuk selalu membaca dan melakukan literasi sebelum memulai pelajaran. Ya, jika buku dianggap sebagai produk budaya, keterpurukan budaya buku dan budaya baca pun sebagian berakar pada budaya elit dan budaya massa yang berkembang. Ya, kemiskinan wacana politik dan akademis juga mencerminkan budaya wacana umum yang berkembang di masyarakat. Ya, buku masih dianggap sebagai barang eksklusif. Ya. Bagaimana menumbuhkan budaya buku? Kalau bagi sebagian besar keluarga Indonesia, anggaran pulsa menjadi primadona, sedangkan anggaran buku menjadi nihil. Jadi minat baca itu harus ditumbuhkan dari diri sendiri seperti itu, Mbak. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa solusi yang harus dilakukan untuk menumbuhkan minat baca serta minat beli buku anak-anak dan masyarakat Indonesia?
Baik, untuk solusi yaitu diperlukan adanya agenda budaya ya, guna untuk membentuk masa depan budaya baca dan di perbukuan di negara ini ya. Dimulai saja dari membaca bacaan yang ringan seperti komik dan berita terkini, serta mengikuti perkumpulan pencinta buku. Tentu saja tidak seperti membalik telapak tangan ya, apalagi snobisme virtual menjadi buah bibir di media sosial saat ini. Jauh lebih menarik bagi generasi kini. Mungkin itulah sebabnya ya banyak pesohor, politisi, penceramah agama, bahkan ilmuwan yang memilih menjadi YouTuber atau influencer karena generasi pasca buku ini sedang tumbuh-tumbuhnya dan menyukai kegiatan virtual seperti itu. Ya. Baik, terima kasih atas wawancaranya dan atas waktunya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan banyak sekali limpahan rahmat dan juga kesempatan bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara Jumat Sehat pagi ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang cukup singkat tentang pentingnya olahraga. Karena pada dasarnya dengan olahraga hidup kita akan lebih sehat. Ya. Selain itu, olahraga juga meredakan tekanan emosional dan mengatasi stres, ya, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Menjaga kebugaran tubuh menjadi keharusan setiap orang, ya, terlebih pada masa pandemi. Selain mengudap makanan bergizi, ya, atau mengonsumsi makanan bergizi, olahraga menjadi cara yang pas untuk memperkuat daya tahan dan kesegaran tubuh. Ya, ada beberapa jenis olahraga bahkan telah menjadi bagian dari gaya hidup, ya, seperti berlari, bersepeda, atau gym. Banyak orang mengemari aktivitas olah tubuh tersebut ya. Tak semata-mata hanya menjadi pelengkap gaya ataupun menunjang fisik ya. Olahraga juga bisa menjadi obat bagi kesehatan psikis, yaitu sebagai penangkal stres. Namun perlu diingat, selama berolahraga pada masa wabah seperti ini, kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan ya. Wajib memakai masker, menjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan dengan sabun. Penurunan stres dan peningkatan kualitas hidup ya dapat ditumbuhkan melalui olahraga ya. Meski demikian, olahraga menjadi salah satu bidang dalam hidup yang kerap dikesampingkan dengan alasan keterbatasan waktu. Oleh sebab itu, mulailah dari sekarang menyempatkan diri untuk berolahraga secara ringan dan juga ajak ya. Dari olahraga yang kita lakukan tadi akan memberikan manfaat ya, seperti menyalurkan darah, ya, senam jantung sehat ya, seperti aerobik gitu, sebagai olahraga yang cocok untuk pengendalian stres ya, serta menjadikan jantung menjadi lebih efektif dalam menyalurkan darah dan mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu meredakan tekanan emosi. Mental akan terasa lebih baik setelah berolahraga. Ya, kita pun merasa sehat, tenang, bebas depresi, dan memiliki dorongan batin yang cenderung stabil. Bahkan keceriaan akan turut menghampiri kita setelah berolahraga. Yang ketiga yaitu teratur dan konsisten. Lakukanlah olahraga secara teratur dan konsisten. Tingkatkan waktu dan intensitasnya secara perlahan-lahan dengan menyesuaikan kondisi dan kemampuan fisik kita. Dan yang terakhir yaitu minimum 30 menit. Jika kita ingin mendapat fisik, ya, olah tubuh yang dapat dilakukan paling sedikit 3 kali dalam seminggu. Sementara itu, manfaat psikologis dan penurunan stres akan diperoleh apabila kita berolahraga 5 kali dalam seminggu, ya, masing-masing minimum 30 menit. Seperti itu ya. Demikian pidato singkat tentang pentingnya berolahraga ya. Walaupun singkat, semoga akan bermanfaat untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.